sahabat kompeten Inata, welcome to Inata News Channel. Saya Danika Esa dalam segmen Inata Podcast. Inata Podcast hadir untuk membahas topik-topik yang menarik dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya pada setiap episode podcastnya. Di podcast perdana ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik terkait akuntan publik. Nah, seperti yang kita ketahui, akuntan publik merupakan profesi yang mengedepankan independensi dan profesionalisme dalam setiap pekerjaannya. Pada umumnya, akuntan publik memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam memastikan kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Kehadiran akuntan publik di tengah masyarakat menjadikan profesi akuntan publik sebagai profesi yang dikenal oleh masyarakat yang memiliki sumber daya yang berkompeten, independen, dan berintegritas tinggi sehingga dalam hal tersebut menjadikan akuntan publik sebagai public trusted. Untuk mengulas lebih dalam siapa itu akuntan publik, apa saja peran serta tugasnya, dan apakah akuntan publik dikatakan sebagai public trusted, kita akan bahas langsung dalam podcast ini bersama Bapak Putu Budi Anggiriawan, SE MSI CPA. Beliau adalah partner dari Kantor Akuntan Publik Ketut Budiarta dan Anggiriawan. Di samping itu, beliau juga aktif sebagai dosen di salah satu kampus di Bali. Selamat sore Pak Anggi. Sore. Ya. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu ya di era pandemi seperti ini. Ya. Nah, mengawali bincang-bincang kita di podcast kali ini, saya mau tahu nih Pak, siapa sih yang dikatakan dengan akuntan publik? Ya, akuntan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 mengenai akuntan publik itu adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Nah, jasa yang diberikannya itu adalah jasa assurance, yang mana jasa assurance itu meliputi jasa audit atas laporan keuangan historis, kemudian review atas laporan keuangan historis, dan juga jasa assurance lainnya. Contohnya seperti jasa di bidang akuntansi, keuangan, kemudian manajemen perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi profesi sebagai akuntan publik itu memang sudah diatur oleh perundang-undangannya sendiri ya. Lalu, apakah peran dan tugas dari akuntan publik itu sendiri, Pak? Ya, peran dan tugas akuntan publik itu kita lihat sangatlah penting ya di dalam masyarakat. Jadi, seorang akuntan publik itu hasil akhirnya kan memberikan kewajaran, memberikan suatu opini atau pendapat tentang kewajaran penyajian dari laporan keuangan. Nah, bagi perusahaan sendiri itu kan sebagai evaluasi internalnya mereka. Jadi akuntan publik itu juga akan menilai efektivitas dan efisiensi dari pengendalian internal perusahaan. Jadi itu akan menjadi evaluasi bagi internalnya perusahaan. Nah, bagi masyarakat sendiri mereka kan butuh suatu informasi yang memang benar-benar dapat dipercaya. Dalam hal ini informasi dari orang yang memang orang independen yang tidak ada kaitan dengan entitas yang diaudit. Jadi di sanalah peran akuntan publik, yaitu memberikan keyakinan terhadap penyajian dari suatu laporan keuangan. Ya, jadi seperti yang Bapak katakan, akuntan publik di sini memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi investor untuk melihat bagaimanakah kondisi perusahaan. Seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi bagi investor sendiri kan ketika dia mau melakukan investasi ke perusahaan, dia kan pengen tahu perusahaannya ini aman nggak sih untuk diinvestasikan, perusahaannya ini kembali nggak sih uang saya ke depannya ini. Kalau mau berinvestasi di perusahaannya ini, ya mereka pasti akan membaca dari laporan keuangan. Akan lebih meyakinkan ketika laporan keuangan itu diaudit, sehingga itu memberikan value added bagi perusahaan, termasuk juga bagi investor itu sendiri. Iya. Nah, begitu ya sahabat kompeten Inata mengenai peran dan tugas dari akuntan publik serta
Peran tersebut merupakan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan dan negeri kita tercinta ini. Kalau boleh sharing sama kita nih Pak, untuk memotivasi sahabat kompeten Inata yang sedang menonton, apa sih alasan Bapak sampai bisa menekuni sampai sekarang profesi akuntan publik ini? Alasan, jadi yang pertama itu karena kebanggaan sih. Iya. Dalam arti kan kita memiliki profesi kita itu memiliki legalitas yang mana izinnya itu langsung dari Kementerian Keuangan. Itu suatu kebanggaan bagi diri sendiri. Kemudian kita mendirikan kantor, kemudian kita punya staf yang mana itu menjadi tantangan bagi kita bahwa kita harus bisa memberikan suatu benefit ke stafnya kita, seperti itu. Ya itu yang salah satu alasan saya Jadi suatu kebanggaan tersendiri ya, memiliki profesi sebagai akuntan publik. Ya. Menurut saya profesi akuntan publik itu merupakan profesi yang sangat menarik ya Pak. Semoga sahabat kompeten Inata bisa termotivasi juga nih untuk berprofesi sebagai akuntan publik yang tentunya harus dibarengi dengan ketekunan dan semangat belajar. Kira-kira Bapak sudah berapa lama menekuni profesi akuntan publik ini Pak? Saya tamat S1 2011, 2011 itu jadi auditor dulu, masih junior, kemudian lulus ujiannya itu kalau enggak salah 2018 lulus CPA, kemudian izin prakteknya keluar di 2019. 2018 akhir itu lulus CPA, 2019 pertengahan izin praktek keluar, langsung bergabung dengan Kap Budiarto. Berarti Bapak termasuk akuntan publik muda ya di Bali ya? Bisa dikatakan seperti itu? Bisa dibilang akuntan publik muda. Muda sih ya. Ya saya selalu merasa muda. Iya, kita harus selalu merasa muda Pak. Ya. Ternyata Bapak sudah lumayan berkompeten, cukup berkompeten di bidang ini. Pasti Bapak tentunya sudah memiliki pengalaman yang cukup dan terbiasa dengan hiruk-pikuk dunia auditing ya. Iya sih. Ya. Baik Pak, seperti yang kita ketahui, bahwa kepercayaan masyarakat atas keberadaan dari akuntan publik itu sendiri tidak terlepas dari sikap dan perilaku akuntan itu sendiri. Yang mana hal ini akan dapat mengantarkan akuntan publik pada pandangan masyarakat yang baik, serta menjadi public trusted. Dan hal ini tentu berimplikasi pada perkembangan profesi akuntan publik ke depannya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai akuntan publik yang dikatakan sebagai public trusted tersebut? Seperti yang saya bilang tadi kan, akuntan publik itu memegang peranan yang cukup penting di masyarakat. Jadi masyarakat itu akan menilai seorang akuntan publik itu sebagai suatu profesi yang memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait kewajaran penyajian laporan keuangan sebuah entitas itu tentunya dengan secara independen. Nah, oleh karena itu seorang akuntan publik itu dituntut untuk menjaga independensi, kemudian profesionalitasnya dan kompetensinya. Jadi kunci utama seorang akuntan publik itu adalah kepercayaan. Yeah. Jadi ketika kepercayaan itu sudah dikecewakan, bagi kami di akuntan publik itu agak sulit jadinya. Jadi memberikan kepercayaan lagi ke masyarakat. Iya. Jadi masyarakat sudah meragukan kepercayaannya kami. Gitu. Jadi sangat penting bagi akuntan publik untuk menjaga yaitu independensi, profesionalitas dan kompetensinya mereka. Iya. Jadi kata kuncinya di sini adalah kepercayaan atau trusted. Nah, tentu menjadi akuntan publik merupakan profesi yang dianggap sebagai public trusted itu tidaklah mudah. Menurut Bapak, hal-hal apa yang perlu dilakukan dan dapat dihindari oleh akuntan publik agar pandangan masyarakat tentang akuntan publik tersebut terus ada dan tentunya berdampak pada perkembangan akuntan publik ke depannya? Jadi pada intinya itu adalah kepercayaan publik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, seorang akuntan publik itu dituntut untuk independen, dituntut untuk profesional dan dituntut untuk menjaga kompetensinya. Sering saya sampaikan ke tim saya di kantor, mereka harus
bisa menjaga itu selama bekerja di lapangan. Jadi jangan sampai mereka itu kan adalah perwakilan kantor ya, perwakilan kantor ketika mereka berada di lapangan, mohon dijaga itu dengan baik. Nah, itu yang sering saya tekankan kepada tim saya. Ya. Oke, kata kunci yang kedua adalah menjaga profesional, kompetensi, dan independensi. Kemudian ada yang namanya akuntan publik yang memiliki izin dan bersertifikasi, dan ada auditor yang belum memiliki izin dan biasanya menjadi staf di KAP. Seperti Bapak nih, kan Bapak sebagai partner di KAP nih Pak. Ya. Pandangan atau tindakan seperti apa yang Bapak berikan kepada staf Bapak untuk menjaga independensi dan menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan setiap tugasnya? Iya, pelatihan terkait kode etik. Ya. Jadi kode etik profesi akuntan publik. Nah, kita tekankan bahwa mereka harus menjaga kode etiknya itu. Nah, kemudian biasanya pada saat turun lapangan juga kita meeting kecil dulu dengan tim dan saya. Jadi saya tekankan di sana bahwa nilai-nilai kode etik itu harus dijaga selama pekerjaan di lapangan. Jangan sampai karena kalian melanggar kode etik, imbasnya itu terhadap kantor. Iya. Nah, ketika berimbas terhadap kantor juga berimbas terhadap teman-teman yang lainnya. Iya. Itu jangan sampai karena kesalahan kecil kalian di dalam lapangan, ketika melanggar kode itu berimbas terhadap semua yang ada di kantor itu. Jadi itu yang paling sering saya tekankan kepada tim saya. Jadi kesalahan dari karyawan itu bisa berimbas kepada kantor dan tentunya mengenai citra dari akuntan publik itu sendiri ya, karena membawa nama KAP. Ya Pak. Ternyata menjadi akuntan publik itu tidak hanya berkaitan dengan auditingnya saja, tapi moralnya juga penting ya Pak untuk diperhatikan. Nah, begitu sahabat kompeten Inata, sebagai closing question nih Pak, bagaimana kesan pesannya Bapak dan ada nggak sih ceritakan suka dukanya menjadi akuntan publik? Suka dukanya ya, saya sukanya dulu kan seperti yang saya bilang tadi, saya yang di awal tadi ada kebanggaan kan gitu, ada kebanggaan, kemudian memiliki kantor, punya staff, bisa dibilang lah ya sebagai seorang entrepreneurship ya. Iya, benar. Kemudian kita memiliki jaringan bisnis yang luas, jadi kita memiliki banyak-banyak teman-teman yang seprofesi yang bisa diajak sharing mengenai ilmu audit atau ilmu akuntansi, kemudian bisa mengenal banyak orang-orang yang gimana ya, orang-orang yang cukup penting sih. Orang-orang cukup penting yang mana perusahaan itu kita lihat besar, perusahaannya besar, ternyata kita tahu dalamannya. Jadi kita tahu kondisi keuangannya itu. Nah, itu sukanya. Kalau dukanya ya saya pernah dapat ancaman, itu pernah saya alami. Kemudian terkait pendapatan kita di akuntan publik, jadi kan pendapatan akuntan publik itu kan tidak rutin tiap bulan. Pendapatan akuntan publik itu didasarkan pada proyek, ketika ada proyek di sana akan ada pendapatan. Jadi terkadang bagi kami itu di akuntan publik ada yang bulan-bulan yang dikatakan basah, ada bulan yang dikatakan kering. Ya, seperti itu. Jadi itu dukanya, suka dukanya, lebih itu. Oke, artinya suka duka itu sudah menjadi satu ya Pak, di setiap profesi manapun yang ada. Dan tentu profesi apapun kita harus siap dengan apapun resiko, baik suka maupun dukanya. Baik Pak Anggi, ternyata menjadi akuntan publik itu merupakan profesi yang sangat menarik untuk saya dan juga penuh tantangan. Banyak hal yang harus dijaga dan dilakukan, serta ada sukanya, ada dukanya, dan pastinya ada rasa semangat untuk menjalaninya. Seperti yang Bapak katakan tadi, menjadi seorang akuntan publik memiliki kebanggaan tersendiri untuk diri kita sendiri. Oke, agar kepercayaan publik terus meningkat seiring kebutuhan klien akan audit, itu juga sangat penting untuk dijaga ya Pak ya. Terima kasih nih sharingnya Pak Anggi atas waktunya kali ini. Semoga sahabat kompeten Inata yang sedang menonton dapat termotivasi. Mudah-mudahan dengan
setelah podcastnya ini banyak muncul nih auditor-auditor Ya, baru sekarang, muda Pak. yang mau menjadi seorang akuntan publik ke depannya. Iya, karena di sini kita sudah mengupas tuntas bagaimana menariknya menjadi seorang akuntan publik. Dan semoga profesi akuntan publik ini akan terus tumbuh dan berkembang untuk kedepannya dan dapat melayani kepentingan publik tentunya sebagai profesionalism trusted. Ya. Nah, demikian sahabat kompeten Inata, bincang-bincang kita kali ini. Nantikan bincang-bincang berikutnya tentunya bersama orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan tentunya kece abis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Saya Danika Esa, pamit undur diri. Sampai jumpa.